ada petunjuk penting bahwa Distortus Rex bukanlah dinosaurus mutan biasa. Simak pembahasannya agar kalian makin kepo perihal ini. Jujur aja, kali ini waktu yang tepat bagi Anda sendiri untuk bisa membahas tentang Distortus Rex dan Mutadon di Pulau Jurassic Park yang terbaru ini. Anda sebagai salah satu generasi yang ditemani oleh film Jurassic Park maupun Jurassic World, tapi Anda cukup kecewa dengan isi cerita Jurassic World Dominion. Jadi, untuk cerita terbaru ini, Anda ya cukup memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab di film ini, agar bisa menjadi kesinambungan dalam garis waktu film Jurassic. Sebagai permulaan, munculnya gambar resmi terbaru dari Distortus Rex yang beberapa hari muncul di berbagai macam sosmed. Dan kita bisa melihat tulisan sejelas ini bertuliskan Interspecies Symbiosis. Jujur aja, hal ini sedikit membuat aneh kaget. Perihal ini mempunyai arti bahwa dinosaurus dalam Jurassic World Rebirth mungkin sebenarnya bukanlah mutasi atau versi eksperimen gagal dari dinosaurus yang normal seperti yang banyak orang pikirkan, tetapi justru bentuk eksperimen awal untuk menciptakan dinosaurus hybrid yang akan digunakan di Taman Jurassic World. Jika itu benar, artinya segala hal pada series Camp Cretaceous yang menyatakan bahwa Dr. Henry Wu mampu menciptakan hybrid pertama, yaitu Scorpius Rex sebelum Indominus Rex, yang mungkin seharusnya sudah tidak masuk ke dalam timeline Jurassic World lagi. Mungkin perihal ini bisa jadi sedikit menjadi teori liar terkait tulisan Interspecies Symbiosis yang tertera sangat jelas menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang lebih dari sekedar Tyrannosaurus beserta genom maupun DNA-nya. Namun, perihal dinosaurus mutan ini, jujur aja, dari segi tampilannya, terlihat postur tubuh mamalia seperti gorila. Aneh rasa sih, dari segi kode genetiknya sangat sulit sekali membayangkan jenis teropoda apa yang ada di dalam DNA-nya. Selain itu, bentuk kaki raksasa dan kepalanya yang bermutasi kagak mirip dengan Giganotosaurus, Allosaurus, Carnotaurus, ataupun jenis yang lainnya. Aneh sangat kesulitan memahami dinosaurus apa saja yang dicampurkan ke dalam DNA T-Rex ini. Secara opini pribadi sih, Anda lebih menyukai konsep bentuk T-Rex yang gagal daripada hybrid pertama. Entar deh Anda bakal jelasin perihal itu. Oke, sekarang kita harus berfokus pada gambar informasi ini. Di situ tertulis bahwa Type C Pressurized Container. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa T-Rex tersebut berada di dalam wadah yang bertekanan tinggi, yang sangat besar sejak awal trailer? Lalu, apa tujuannya? Hal yang masih menjadi sebuah misteri adalah, apa tujuan sebenarnya dari pihak InGen untuk T-Rex ini? Channel ini mempunyai satu teori yang lebih menarik, yaitu meskipun T-Rex dicap sebagai eksperimen yang gagal, hal ini bisa jadi ada hubungannya dengan perusahaan biogenetik dalam cerita Jurassic World Rebirth yang sedang mencari obat untuk penyakit parah seperti jantung, tumor, kanker, bahkan obat untuk awet muda. Aneh rasa sih, hal tersebut bisa saja merupakan bentuk plot utama dari film ini, Mas Bro. Bayangkan aja, Mas Bro, jikalau InGen mulai mengkloning dinosaurus dengan memungkinkan pengembangan kekuatan jantung yang lebih kuat, dengan mampu mengembangkan kode genetik dinosaurus untuk menyesuaikan dengan kondisi di dalam tubuh dinosaurus mutan tersebut, bahkan sampai seukuran pembuluh darah. Jumlah kadar oksigen akan meningkat pesat sehingga mampu menyatu dengan proses kode genetik dalam DNA T-Rex. Kemudian, bentuk pengembangan imun tubuh agar mampu beradaptasi dengan lingkungan disertai hal yang bisa mendorong pencegahan penuaan sel. Hal tersebut secara tidak langsung mampu mengubah penampilan tubuh Distortus Rex, bahkan Mutadon sekalipun tampak menjadi lebih mengerikan di Pulau Side C. Adanya segala macam bentuk percobaan yang ada sehingga membuat kegagalan dalam bentuk fisik maupun sistem fungsi organ dalam T-Rex, sehingga memiliki efek samping bagi tubuh T-Rex. Bisa saja kan T-Rex memiliki kegagalan fungsi organ jantung, dan dari hasil kegagalan tersebut akan menemukan sebuah petunjuk untuk keberhasilan riset selanjutnya demi keuntungan pihak InGen. Jika itu memang terjadi, maka Jurassic World Rebirth kali ini mampu menegaskan kembali etika sains dalam film ini, sebab para ilmuwan InGen masih tidak menghormati batas-batas evolusi alam, sehingga menciptakan spesies yang punah jutaan tahun yang lalu karena teknologi memungkinkan mereka untuk melakukannya. Konsep tersebut secara jelas mengarah pada perkataan Dr. Ian Malcolm yang masih relevan pada film kali ini. Yeah,
Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Tetapi, dalam kasus Mutadon, menurut Ane secara pribadi bahwa Mutadon terlihat satu-satunya dinosaurus hybrid dengan perpaduan DNA Pteranodon dan Velociraptor yang terbilang berhasil, namun harus dikembangkan lagi. Dalam kedua trailer, bahkan teaser film sekalipun menunjukkan Distortus Rex dan dinosaurus lainnya di Pulau Side C tampaknya hanyalah sebuah prototipe yang sama seperti Indominus Rex dan Indoraptor. Ane memang suka bagian di mana David Cobb selaku penulis naskah mampu membuat keseluruhan waralaba ini terhubung satu sama lain. Namun channel ini masih tidak begitu yakin kalau ini adalah ide terbaik untuk melanjutkan asal-usul gagasan kedua hybrid tersebut. Adanya sebuah clue yang bertuliskan interspecies symbiosis bisa membuat Distortus Rex terlihat seperti dinosaurus mutan yang sangat aneh namun terkesan misterius. Hal yang membuatnya memiliki kesan misterius adalah kenapa para InGen menyimpannya ke dalam tangki bertekanan tinggi, kecuali ada hubungannya dengan riset jangka panjang yang menguntungkan pihak InGen sendiri. Secara pribadi, meskipun makhluk ini terikat dengan plot dengan penyembuhan atas penyakit organ dalam penyakit jantung, bisa saja kan membuat satu gebrakan cerita yang masih mengandung unsur etika sains, mas bro. Kedatangan sosok mutan tersebut sudah jelas menunjukkan adanya bukti nyata terhadap suatu pelanggaran terhadap batas etis rekayasa genetika. Sebab ilmuwan InGen menciptakan makhluk baru tanpa memahami dampaknya pada ekosistem hewan itu sendiri, manusia, bahkan yang lebih buruk lagi untuk kepentingan militer, hiburan, dan bahkan bidang farmasi. Keterangan interspesies symbiosis menjadi salah satu penanda bahwa adanya bentuk manipulasi alami yang dipaksakan sehingga segala bentuk konsep mengenai T-Rex akan mengulangi segala pesan klasik seperti Jurassic Park tahun 1993, mas bro. Oke, teori terakhir yang terdengar masih masuk akal. Jikalau Distortus Rex ini memang sebuah eksperimen yang gagal dari campuran DNA dari dua T-Rex biasa. Jadi, seakan terkesan pihak InGen memulai membuat percampuran dua T-Rex versi yang lebih besar untuk Jurassic World. Tapi malah hasilnya bikin aneh. Kalau dipikir-pikir sih, terdengar lumayan masuk akal. Tapi ya, kenapa nggak langsung aja bikin cloning T-Rex yang versinya lebih besar? Jadi ya, makin kelihatan kalau T-Rex merupakan hybrid awal dari kombinasi dinosaurus hasil eksperimen yang lama. Kita semua sudah tahu lah, dinosaurus hybrid di dunia Jurassic Park cukup kontroversial. Contohnya saja, Indominus Rex yang populer, terus Indoraptor dari desanya yang keren sih. Tapi tetap saja, banyak fans yang sedikit kecewa terhadap waralaba ini, karena kagak fokus sama dinosaurus asli, dan malah milih membuat makhluk-makhluk aneh hasil dari persilangan yang kelihatannya kayak mutan. Berdasarkan pengalaman pribadi sih, konsep dinosaurus hybrid pernah populer, tapi lama-lama terasa membosankan. Ane kagak benci sama sekali dengan ide konsep dinosaurus hybrid. Andai pihak film membuka potensi besar terkait versi prototipe, sebenarnya masih masuk akal banget kalau ada satu makhluk gagal sebelum munculnya Indominus Rex. Jujur aja sih, Ane mulai terkesan dengan tampilan Distortus Rex ini. Kesannya terlihat kayak monster hasil eksperimen yang gagal total, karena kegagalan pada makhluk tersebut seolah ditinggalkan bertahun-tahun di suatu lab tersembunyi di pulau yang kagak dipakai lagi. Kalau Mutadon, menurut Ane sih, kagak lebih dari prototipe awal untuk pengembangan makhluk baru yang sedang dicoba dibuat oleh InGen yang pada akhirnya mengarah kepada bentuk Indoraptor. Tapi Ane juga memiliki opini secara hati ke hati bahwa kita sebagai fans kagak bisa terus-terusan melihat dinosaurus yang lebih besar di setiap film sebagai ancaman utamanya. Hal ini terdengar masuk akal jika memang T-Rex dan Mutadon adalah prototipe awal dinosaurus hybrid. Tapi jangan sampai waralaba Jurassic Park ke depannya cuma ngandelin hybrid terus. Jika berpandang ke pengetahuan masa kini, pihak film sih bisa saja kan memakai T-Rex buatan InGen atau bahkan memakai sudut pandang Giganotosaurus dari Jurassic World Dominion dengan menjadikannya fokus utama dalam satu film dan mulai menggali sisi ilmu ilmiah paleontologi atau teori pelaku hewan modern seputar makhluk tersebut beserta lingkungan hidupnya di masa lalu dan bagaimana semua itu mengarah ke versi klonik genetik modern. Well, sekian pembahasan petunjuk penting bahwa Distortus Rex bukanlah dinosaurus mutan biasa dalam Jurassic World Rebirth. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, agak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Sanharian Analysis agar selalu semangat untuk upload agar nggak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.